Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kisah tentang Luqman Al-Hakim ya. Siapakah Luqman Al-Hakim? Kemudian sehingga Luqman Al-Hakim diabadikan namanya di dalam Al-Quran, diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah di dalam buku paket bab 11 halaman 131 ya, kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Adapun untuk penta konsepnya Luqman Al-Hakim ya, jadi kita akan mempelajari apa saja yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya ya, sehingga kita bisa mencontoh ya yang baik daripada Luqman Al-Hakim. Apa yang diajarkannya diantaranya yaitu pendidikan akidah. Akidah itu yang berhubungan dengan keyakinan kita ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan ibadah. Ibadah itu praktiknya, tata cara kita beribadahnya ya. Kemudian dakwah itu menyampaikan ya, sesuatu yang berasal dari agama Islam. Apakah menyampaikan ilmu, misalkan seperti yang kita lakukan sekarang, misalkan ya, menyebarkan agama Islam. Nah, itu namanya dakwah. Atau pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu pendidikan karakter, etika kita, perilaku kita. Nah, itu adalah pendidikan yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang dapat kita tiru, yang dapat kita ambil pelajarannya. Oke, kita langsung saja ke materi ya, yaitu pada halaman 133 ya, di buku paket halaman 133. Sekilas tentang Luqman Al-Hakim, Bapak akan bacakan siapa itu Luqman Al-Hakim. Tahukah kamu siapa Luqman Al-Hakim itu? Keteladanan apa yang ada pada diri Luqman Al-Hakim? Nah, Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang terkenal karena nasihatnya kepada anaknya. Dia bukanlah seorang nabi, dia adalah manusia biasa, solih dan berakhlak mulia. Wow, kalau berakhlak mulia itu pasti orang-orang itu pasti akan suka ya. Beda lagi dengan orang yang berakhlak buruk, pasti banyak orang yang tidak suka. Berakhlak mulia pun banyak, suka ada yang tidak suka, apalagi berakhlak buruk. Oke. Menurut sebagian pendapat, Luqman Al-Hakim adalah seorang tukang kayu. Nah, tapi Allah itu tidak melihat dari siapakah dia, tapi lihat apa yang dia kerjakan, keimanannya, apa yang dia lakukan. Jadi tidak melihat dia adalah seorang pejabat, presiden ataupun pemulung misalkan. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya, keimanannya. Tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Ada juga yang berpendapat Luqman Al-Hakim adalah seorang hakim yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Jadi Luqman Al-Hakim itu hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Nama dan kisah Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena dia adalah seorang yang soleh ya, yang soleh dan berakhlak mulia yang patut diteladani. Luqman Al-Hakim mengajarkan 4 pokok pendidikan kepada anaknya, yaitu akidah, ibadah, dakwah, dan akhlak. Nah, itu yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim nih, anak-anak nih. Pendidikan akhlak. Nah, yang penting itu pendidikan akhlak. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, tetapi pendidikan akhlak itu lebih utama, lebih penting lagi ya daripada ilmu pengetahuan. Karena apa? Setelah kita lihat ya pada kondisi sekarang nih di negara kita misalkan masih banyak yang korupsi ya. Orang yang korupsi itu bukan berarti mereka orang-orang yang tidak mengerti ilmu ya, tidak mengerti ilmu. Tak jarang mereka adalah seorang lulusan dari suatu universitas. Gelarnya juga banyak ya. Bahkan ada yang ya gelarnya itu profesor, tapi tetap tidak menjamin kalau misalkan dia tidak mendapatkan pendidikan karakter atau akhlak. Makanya harus tertanam ya sejak kecil pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu. Jadi tidak ada ini sesuatu hal yang membuktikan kepada kita bahwa penting sekali pendidikan akhlak. Makanya sekarang PAI itu bukan hanya PAI tapi PAIBP, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa yang Bapak ajarkan ini ya, anak-anak bisa lihat dari sampul bukunya ya.
pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, budi pekerti ini termasuknya adalah akhlak, bagaimana cara berperilaku, ya. Kemudian konsep pendidikan Luqman Al-Hakim. B. Luqman Al-Hakim adalah seorang yang solih dan teladan yang patut kita contoh. Tahukah kamu tentang konsep pendidikan Luqman Al-Hakim dan dalam mendidik anaknya? Bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya? Apa yang menjadikan Luqman Al-Hakim diabadikan dalam Al-Quran? Yuk kita sekarang simak bersama-sama materi berikut. Yuk. Oke, nomor 1, pendidikan akidah. Hal pertama yang diajarkan dan diterapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah akidah Islam. Akidah Islam adalah kepercayaan atau keyakinan pokok yang harus dimiliki oleh seseorang. Akidah merupakan hal utama dan mendasar yang harus diajarkan kepada setiap anak. Akidah, kepercayaan, keyakinan dulu. Untuk siapa sih kita itu sholat itu, ya? Nah, kepada siapa sih? Nah, itu berhubungan dengan akidah, ya. Kita kan beribadah sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah Ka'bah, ya, hati-hati, ya. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita menghadapnya Ka'bah atau kiblat. Tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain akidah, Luqman Al-Hakim juga mengajarkan tentang tauhid. Nah, tauhid, ya, tentang keesaan Allah. Nah, bagaimana sifat-sifat Allah, ya. Tauhid sangat berhubungan erat dengan akidah. Tauhid adalah kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Nah, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Luqman Al-Hakim berpesan supaya tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Surat Luqman ayat itu terdapat dalam surat Luqman ayat 31. Surat Luqman ayat 13, ya. Surat Luqman ayat 13. Jadi Luqman itu surat ke-31. Ini ayatnya ayat ke-13 tentang kesyirikan, ya. Jadi Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang tadi, ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Kemudian dalam keyakinan anak-anaknya dalam bertauhid, Luqman Al-Hakim berpesan bahwa setiap amal yang diperbuat pasti akan mendapat balasan. Allah selalu mengawasi sekecil apapun perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, jadi Allah itu pasti melihat kita, apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, walaupun sekecil mungkin, pasti mendapat balasannya. Begitu pula kalau kita berbuat buruk, sekecil apapun itu, maka kita akan menuai hasilnya nanti di akhirat. Allah pasti melihat kita, ya. Jadi kalau misalkan kita mau bersembunyi, berbuat dosa sambil bersembunyi, misalkan di tempat yang gelap, misalkan yang tertutup, yang dikunci rapat, tetap Allah melihat kita, karena Allah Maha melihat. Oke, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Artinya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi kecil, ya, dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya akan memberinya balasan. Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti, ya. Kalau kita ingin berbuat dosa kemudian kita pergi ke planet lain misalkan, ya, tetap Allah Maha melihat. Atau kita masuk ke lautan dalam, tetap Allah Maha melihat. Atau kita masuk misalkan ke sebuah kotak yang terbuat dari baja, dikunci rapat-rapat, hanya ada satu orang, kita tetap Allah Maha melihat. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan, pasti Allah akan memberikan balasan. Oke, terus pendidikan ibadah. Tadi akidah sudah, ya, jangan menyekutukan Allah tadi, ya, akidah. Pendidikan ibadah. Setelah menerapkan dan mengajarkan akidah kepada anaknya, selanjutnya Luqman Al-Hakim mengajak anak-anaknya untuk membiasakan diri melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman Al-Hakim menyadari pentingnya membiasakan anak melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nanti ada orang tua kalian, ada guru-guru kalian yang mengajarkan tentang ibadah, nah, sholat nah, ya deh, sholat deh, kak, sholat kak, nah, itu adalah pendidikan ibadah. Jangan dibantah, ya, laksanakan oleh kita. Karena guru, orang tua menyuruh kita untuk beribadah itu tidak semata-mata adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar
guru dan orang tua mengajarkan anak-anaknya dalam beribadah. Jika dari kecil anak sudah diajarkan dan dibiasakan melaksanakan ibadah, maka ketika sudah dewasa, sang anak akan terbiasa dan sadar sendiri. Kalau kita terbiasa sejak kecil melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa yang akan kita laksanakan sebentar lagi, mudah-mudahan usia kita sampai ya ke puasa ya, maka nanti setelah dewasa akan mandiri, ya, tidak harus disuruh. Segala sesuatu kalau tidak dibiasakan akan terasa berat untuk dilakukan. Sebaliknya, apabila sesuatu tersebut terbiasa dilakukan akan terasa ringan. Apabila sudah terbiasa, kedisiplinan akan muncul dengan sendirinya dalam diri seorang anak. Luqman Al-Hakim memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat sebagaimana firman Allah SWT. Surat Luqman ayat 17 ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanhu 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf, itu sesuatu hal yang baik ya. Ma'ruf itu sesuatu hal yang baik. Dan cegah mereka dari yang munkar. Munkar itu suatu hal yang buruk. Nah, kita berarti harus menyuruh yang baik dan melarang orang lain dalam berbuat buruk. Kita pun sama, harus berbuat baik dan menjauhi sesuatu hal yang buruk. Bukan hanya memerintahkan orang lain ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Surat Luqman ayat 17. Ibadah sholat inilah yang juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para orang tua. Rasulullah SAW memerintahkan agar orang tua menyuruh anak-anaknya melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. 7 tahun berarti baru kelas 1 ya, kurang lebih kelas 1. Nah, itu harus kita suruh, wajib bagi orang tua, wajib bagi guru untuk menyuruh anak ketika dia mulai usia 7 tahun. Apalagi kalau 10 tahun ya. Dan memberikan sanksi pada usia 10 tahun apabila masih juga tidak mau melaksanakan sholat. Apabila masih tidak mau melaksanakan sholat. Nah, nanti kalau misalkan jangan heran kalau ada orang tua kalian yang menyuruh kalian sholat pada usia kalian misalkan sudah 10 tahun atau lebih misalkan, kemudian orang tua kita keras misalkan ya, memberitahu kitanya, Dek, ayo sholat. Sudah 1 kali, masih belum juga. Dek, ayo sholat. 2 kali belum. Dek, ayo sholat misalkan. Nah, nanti misalkan keempat kalinya, orang tua kalian, kalau misalkan memukul kalian, ya, memukul misalkan, nah itu bukan karena benci, akan tetapi karena sayang, karena mendidik kalian, karena diperintahkan oleh Allah agar mendidik anak itu untuk melaksanakan sholat itu, ya, ketika usia 10 tahun itu lebih keras lagi apabila anaknya tidak mau nurut untuk melaksanakan sholat. Tapi mukul juga tidak mukul kayak nondok gitu ya, tapi ya biasa saja sambil kasih nasihat, Dek, mohon maaf ini ayah pukul dede itu karena perintah Allah. Apabila anak tidak mau melaksanakan sholat, enggan untuk melaksanakan sholat ketika disuruh, maka boleh dipukul ya, akan tetapi tidak yang menyakiti, tidak menyakiti sampai bengkak misalkan, tidak seperti itu ya. Jadi jangan heran, itu karena kita sendiri ya, makanya harus langsung ketika disuruh sholat oleh orang tua langsung kita laksanakan. Jangan salahkan orang tua kita apabila orang tua kita marah ketika kita enggan untuk disuruh sholat ya. Terus yang ketiga, tadi kan sudah akidah, keyakinan, keimanan kita kepada Allah, ibadah amaliyah kita kepada Allah ya, sembahan kita kepada Allah, apa yang kita lakukan, perintah Allah yang kita lakukan, ibadah ya. Kemudian pendidikan dakwah itu menyampaikan kepada orang lain, tabligh ya. Hal ketiga yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah dakwah. Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya berani berdakwah, mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, berani menyatakan kebenaran, mengatakan yang benar adalah benar dan mengatakan yang salah adalah salah. Nah, jadi kita harus berani. Ini salah, kita katakan salah. Ini benar, kita katakan benar ya. Jangan sampai salah, misalkan sesuatu hal kita lihat salah, tapi karena kita takut, misalkan merasa takut, kemudian atau misalkan ada imbalan, dikasih uang misalkan kita ya, bahwa yang salah itu harus kita katakan benar. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Apa yang salah, katakan salah. Apa yang benar, katakan benar. Nah, gitu ya. Misalkan kita ditakdirkan menjadi seorang hakim. Hakim itu orang yang memutuskan ya, ada orang tersangka misalkan ya, sebelum dimasukkan penjara itu biasanya suka diadili dulu ya oleh hakim. Nah,
kita harus objektif. Jadi tidak boleh karena kita misalkan di dekat, nah misalkan ada hubungan saudara dengan terdakwanya, maka kita menghukuminya dengan ringan, misalkan tidak menyebutkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, misalkan. Nah, tidak seperti itu. Atau bahkan lebih buruknya lagi kalau misalkan kita dikasih uang, misalkannya disogok. Nah, itu tidak boleh untuk menyebutkan bahwa yang salah itu menjadi benar, yang benar itu menjadi salah, ya. Nah, naudzubillah, makanya harus diterapkan dari sejak kecil, ya, kejujuran, kebenaran, ya, biar terbiasa hingga dewasa, sehingga nanti berkurang orang-orang yang karakternya memang kurang berkarakter gitu ya, karakternya kurang bagus, menjadi seorang pejabat, bukan menjadi pejabat yang zalim terhadap warganya, terhadap masyarakatnya, tidak korupsi lagi, ya. Mudah-mudahan nanti, ya, ketika masanya kita harus dari sekarang, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Nah, ada firman Allah lagi, ini surat pendidikan dakwah ini, surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-17, sama seperti tadi. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu yang digarisbawahi, ya. Yang digarisbawahi itu perintah untuk melaksanakan yang kebaikan dan melarang keburukan. Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Itu tentang ibadah tadi, sholat, ya. Dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi dalilnya sama, ya. Dalilnya sama untuk berbuat ibadah dan dakwah itu ada pada surat Luqman ayat ke-17. Ya, ayat 17 memerintahkan Luqman Al-Hakim menasihati anaknya dalam beribadah dan berdakwah. Ya. Oke, yang keempat, pendidikan akhlak. Hal yang terakhir diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah akhlak. Akhlak merupakan budi pekerti, tingkah laku atau peringai. Nah, itu pengertiannya. Berikut beberapa akhlak mulia yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang pertama, bersabar. Wah, ini susah sekali, ya, bersabar, ya. Jadi musuh yang paling berat itu bukan musuh yang nyata, tapi ada di dalam diri kita sendiri, ya. Kesabaran. Ketika kita dianiaya oleh orang lain, masih bisa bersabar atau enggak? Jadi ada yang tekau pasigeng kalau bahasa Sunda nama. Jadi kagedor sama orang lain, langsung marah. Apa kamu? Nah, tidak seperti itu. Sabar. Oh, kenapa? Misalkan kita tanya aja, kenapa lagi rusuh, ya? Oh, ya nggak apa-apa, maafkan juga, ya, kalau misalkan orang lain berbuat hilaf. Nah, ketiga, tidak sengaja misalkan, atau kita misalkan nih saat di mobil, ya, saat di mobil ada yang kasih geng sedikit, misalkan, ya, kesenggol sedikit. Apa kamu? Wah, sedikit marah. Nah, itu tidak bersabar berarti, ya. Kalau yang sabar, orang lain marah pun kita tetap layani dengan lembut, ya. Luqman Al-Hakim selalu mengajarkan sabar kepada anaknya, sabar terhadap segala sesuatu yang menimpa diri. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang menimpa itu bisa langsung dari manusia, makhluk itu sendiri, atau dari Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah memberikan penyakit kepada kita, kita pun harus bersabar. Mengapa? Itu tandanya Allah masih ingat kepada kita. Itu adalah hal yang bisa membuat dosa-dosa kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sakit itu penghapus dosa, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, itu. Tapi orang yang sakitnya pun harus selalu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bersabar. Jadi tidak akan termasuk orang-orang yang sabar kalau misalkan ketika kita dikasih sakit terus kita menggerutu saja kepada Allah, ya. Menggerutunya menyalahkan gitu, ya. Kayak menyalahkan, ya Allah, kenapa sih aku itu? Nah, tidak seperti itu, ya. Tapi harus sabar, ya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit ataupun ketika kita sehat, ya, harus seperti itu. Oke. Selain sabar, Luqman Al-Hakim juga mengajarkan kepada anaknya adalah rendah hati, ya. Kalau bukan rendah diri tapi rendah hati, ya. Rendah hati itu tidak sombong. Nah, tidak sombong. Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya agar selalu rendah hati, menghargai orang lain. Rendah hati merupakan lawan dari sikap sombong.
rendah hati itu lawan dari sifat sombong. Sombong adalah sikap angkuh, membanggakan diri sendiri. Nih aku nih orang kaya. Oh, kamu apaan ini, rakyat jelata misalkan. Orang miskin, dasar kamu. Nah, tidak seperti itu ya. Meremehkan dan menganggap orang lain rendah. Nah, ini aku adalah seorang pejabat, kamu tukang apa misalkan ya. Kamu cuma tukang apa, tidak seperti itu. Itu namanya sombong. Nah, harus selalu rendah hati walaupun kita dalam keadaan kedudukan yang tinggi ya. Luqman Al-Hakim melarang anaknya bersikap sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, sombong itu hanya sifat Allah saja ya. Tidak pantas untuk kita membanggakan diri. Apa yang kita miliki adalah semuanya milik Allah SWT. Ketampanan, kecantikan yang kita miliki, baju yang kita miliki, pakaian yang kita miliki, harta yang kita miliki, semuanya milik Allah SWT. Lalu apa yang harus kita banggakan? Tidak ada, karena semuanya milik Allah SWT. Membanggakan diri, merendahkan orang lain sebagaimana firman-Nya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu surat Luqman ayat 18. Jadi berurutan tadi ya. 17 dan 18. Kalau 17 itu tentang ibadah dan tentang dakwah. Kalau misalkan yang 18-nya itu tentang akhlak ya. Tentang akhlak. Sabar juga sama tentang akhlak, ada di ayat 17. Nah, ini ayat 18-nya rendah hati. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, sombong ya. Berjalan sombong, orang kaya misalkan seperti itu. Nah, enggak seperti itu ya. Kemudian memalingkan wajah. Misalkan ya, karena menganggap remeh orang lain, aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih bagus daripada dia. Nah, seperti itu. Percaya diri boleh, akan tapi sombong yang tidak boleh itu ya. Yakin ya, kalau percaya diri mah yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau sombong mah lebih kepada apa namanya, perilaku yang buruknya, merasa paling hebat, merasa paling jagoan, merasa paling kaya, merasa paling pintar, padahal orang lain pun bisa lebih daripada kita. Semua manusia di hadapan Allah sama, tidak ada yang pantas untuk dibanggakan karena semua milik Allah SWT. Yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaannya. Mensyukuri nikmat, sabar, rendah hati sudah, sekarang mensyukuri nikmat. Luqman Al-Hakim selalu mengajarkan anaknya agar selalu bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur atas segala karunia dan pemberian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Allah akan menambah kebaikan rezeki bagi hambanya yang mau bersyukur. Tapi apabila hambanya tidak bersyukur dan mengingkari nikmat Allah, maka sungguh siksa Allah amatlah dahsyat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surat Luqman ayat 12 itu ya adalah perintah untuk bersyukur. Kemudian bersyukur sudah, berbakti kepada kedua orang tua. Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya agar selalu berbakti kepada orang tua, berbakti dengan cara berbuat baik, memuliakan dan menghormati orang tua. Orang tua telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, terutama ibu yang telah mengandung dengan susah payah selama 9 bulan lamanya dan menyapi selama 2 tahun. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ya. Ini surat Luqman ayat 14. Wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Perintah Allah ya yang apa namanya? Kalau di sini adalah wasiat dari ayahnya, dari Luqman kepada anaknya. Jadi perintah agar apa namanya, menghormati orang tua kita. Oh, bagaimana kita sampai berani tidak menghormati orang tua kita, sedangkan orang tua kita yang mengasuh kita, kemudian yang memberikan kita makan ya, yang berbuat segala sesuatu untuk kita ya, yang mengandung ibu terutama ya. Maka kita harus membalasnya dengan menghormati, menghargai, menyayangi, mengasihi. Oke. Sederhana. Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana di sini tidak hanya ketika memiliki barang,
makanan ataupun minuman. Sederhana di sini termasuk sederhana ketika berjalanlah dengan sikap yang biasa-biasa saja. Tidak berjalan terlalu cepat dan tidak berjalan terlalu lambat. Tidak menengadahkan wajah seperti orang angkuh dan tidak pula menundukkan wajah. Nah, seperti ini ya, menengadahkan wajah itu. Selain sederhana dalam berjalan, bersikap sederhana ketika berbicara, yaitu berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan nada suara yang sekiranya orang yang kita ajak bicara itu mendengarnya. Jangan terlalu pelan, tapi jangan terlalu keras. Kalau terlalu pelan nggak akan kedengeran. Kalau terlalu keras, nah itu tidak sopannya ke orang tua atau ke yang lainnya, ke guru misalkan ya. Ibu, oh itu terlalu keras, padahal ibunya deket ya. Padahal bu, kalau seperti itu pun kedengaran. Ini ibu atau ibu, ibu, lebih kencang lagi tuh, kayak jarak berapa meter gitu ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Bahkan kalau bisa nih, contoh-contoh dari sahabat Rasulullah SAW ketika berbicara dengan orang tuanya itu mendekatkan, bu. Nah, jadi kitanya yang mendekat. Jadi bukan mengeraskan suaranya, tetapi kitanya yang mendekat, bu. Nah, seperti itu. Bolehkah kalau misalkan Dede main dulu ya sebentar? Nah, kalau mau izin misalkan. Contoh itu ya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, surat Luqman ayat 19. Sikap sederhana. Selain sederhana, ketika berjalan dan berbicara, kita juga harus sederhana dalam hidup. Artinya tidak perlu berlebih-lebihan. Saya orang kaya di sini cincinnya emas semua, misalkan gelangnya emas. Kalau kita mau, kalau misalkan mau arisannya, yang sudah arisan, mau arisan, hai, untuk memperlihatkan jam tangan dan alia dan cincin emas. Di sini semua ada jari. Bahkan di jari tengahnya ada 4 misalkannya sampai sini, sampai nggak bisa gini. Itu menyiksa diri ya. Hai, padahal bukan cuma dada aja, tapi memperlihatkan perhiasan. Hai, dadah. Misalkan, itu tidak boleh sombong gitu ya, tidak sederhana. Makanya kalau memakai perhiasan itu secukupnya aja ya. Jangan berlebihan. Hiduplah secara sederhana dan sesuai kebutuhan. Intisari. Nah, intisarinya pada halaman 140 Bapak akan bacakan ya. Rangkumannya. Luqman Al-Hakim adalah orang yang soleh dan berakhlak mulia. Luqman Al-Hakim adalah orang tua yang selalu mengajarkan, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anaknya. Luqman Al-Hakim mengajarkan 4 pendidikan utama kepada anaknya, yaitu akidah, kepercayaan ya, ibadah, menyembah kepada Allah, dakwah, memberitahukan kepada orang lain, dan akhlak. Akhlak itu perilaku. Kemudian 4. Beberapa akhlak mulia yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah sabar, rendah hati, syukur nikmat, berbakti kepada orang tua, dan sederhana. Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan yang patut dijadikan teladan di dalam kehidupan. Nah, itu kalau dulu di buku yang sebelumnya itu dikisahkan bahwa Luqman Al-Hakim itu pergi ke sebuah pasar ya. Luqman Al-Hakim itu pergi ke sebuah pasar dengan anaknya. Kemudian dengan membawa satu keledai, ditunggangi oleh Luqman Al-Hakim sendiri, anaknya yang menuntut keledainya. Kemudian setelah itu ada orang yang berbicara, itu orang tua yang tidak tahu diri, anaknya dibiarkan untuk berjalan sedangkan dia enak-enak di atas keledai. Kemudian Luqman Al-Hakim turun, digantilah anaknya yang naik. Naik keledai. Kemudian dituntun oleh Luqman Al-Hakim. Kemudian di tengah perjalanan bertemu lagi dengan orang. Kemudian dia menggunjing, dia berbicara, itu anak tidak tahu diri tuh. Orang tuanya disuruh untuk berjalan, dia enak-enakan di atas keledai. Nah, kemudian setelah itu turunlah anaknya Luqman Al-Hakim. Kemudian mereka dua-duanya naik. Setelah dua-duanya naik, ternyata ketemu dengan orang lain, ya, ketemu dengan orang juga. Berpapasan dengan orang. Itu tega sekali ya mereka menunggangi keledai berdua, kan berat keledainya. Kemudian mereka turun berdua dan akhirnya menuntun keledai tersebut tidak dinaiki oleh mereka ya, tidak dinaiki oleh Luqman Al-Hakim, oleh anaknya atau mereka berdua, dituntun oleh mereka berdua. Kemudian berpapasan lagi dengan orang lain ya, berpapasan lagi. Kemudian mereka menggunjing lagi. Itu orang tua dan anak yang aneh, mereka membawa keledai akan tetapi tidak ditunggangi.
Maka kalau misalkan ibrohnya ya, jadi pelajaran dari kisah itu, kita berbuat baik ya, berbuat buruk pun itu pasti tidak akan terlepas dari cibiran orang lain ya. Makanya kita harus bersabar. Nah, apabila ada orang yang menggunjing kepada kita, kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk berbuat yang baik, tetapi masih ada orang yang menggunjing kepada kita, maka kita harus bersabar. Itulah sifat manusia ya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak paham, anak-anak boleh langsung tanyakan Bapak. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.